Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisnika. Saya adalah direktur dari PT Indomaret ini. Nah, di sini nih saya akan memberikan sedikit materi untuk pelatihan karyawan di Indomaret ini. Nah, sebelum sebelum kita memulai ke materi juga, pastinya nggak ngantuk dong karena habis dapat coffee break. Nah, di sini nih saya juga akan menjelaskan bahwasannya ada dua aturan yang saya buat. Yang pertama itu kan setiap peserta kan sudah dibagikan modul seperti ini. Nah, di modul ini isinya itu sebagian besar dan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di depan sini. Namun alangkah lebih baiknya kalau misalkan peserta pelatihan ini untuk fokus dulu, fokus ke depan, fokus untuk memperhatikan apa yang akan saya jelaskan nantinya. Nah, yang kedua, peraturannya itu adalah setiap peserta sudah dibagikan selembar kertas HVS ya, yang kosong itu. Nah, itu tuh fungsinya nanti kan ini kan juga pesertanya kan lumayan cukup banyak. Nah, jadi nanti di akhir sesi ini kalau misalkan memang ada yang mau dipertanyakan itu silahkan ditulis di dalam kertas HVS tadi. Nah, nanti akan ditarik sama panitia untuk kita bahas di sesi kedua yang habis isoma nanti. Nah, itu sih aturan dari pelatihan dari saya ini. Nah, yang selanjutnya saya akan membagikan sedikit cerita tentang perkembangan karir saya yang kalian semua ini bisa ambil dari sisi-sisi positifnya aja gitu, untuk dijadikan motivasi dalam bekerja, semangatnya bisa dicontoh, dan juga supaya kalian juga tergerak hatinya untuk jangan berkecil hati kalau misalkan hanya sekedar jadi karyawan Indomaret aja gitu. Yang pertama tuh, saya itu juga sebenarnya nggak jauh beda dari kalian, karena dulu saya juga hanya sekedar karyawan Indomaret sama seperti kalian yang ada di depan saya ini. Nah, saya dua bersaudara, punya adik satu yang waktu itu masih sekolah, dan orang tua saya juga orang tua yang bukan terlahir dari orang yang punya gitu, karena orang tua saya hanya bekerja sebagai petani dan ibu saya tidak bekerja di rumah. Nah, makanya saya sekolah hanya sampai SMK saja. SMK, lalu saya memutuskan untuk kerja di Indomaret ini sebagai pelayan juga. Namun karena saya hanya lulusan SMK ya nggak bisa mendapatkan posisi yang lebih. Terus sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk, karena saya mempunyai cita-cita hidup yang besar gitu, saya ingin membuat orang tua saya bangga, saya ingin memberikan kehidupan yang layak untuk orang tua saya juga ingin memberikan pendidikan dan fasilitas untuk keluarga saya dan juga adik saya gitu. Karena saya rasa nggak bisa kalau misalkan saya hanya sekedar menjadi karyawan Indomaret saja gitu. Sampai pada akhirnya saya bertekad untuk saya kerja, sedikit banyaknya gaji saya itu saya sisihkan untuk saya tabung untuk kuliah. Nah, sampai 3 tahun saya menjadi karyawan di Indomaret ini, akhirnya saya memutuskan untuk resign karena saya merasa bahwa tabungan saya sudah cukup lah gitu kalau misalkan untuk kuliah gitu. Nah, saya kuliah, saya mendaftar di universitas terbuka karena keterbatasan biaya, dan juga karena kan kalau di universitas terbuka itu kan kuliahnya bisa malam ya, kalau nggak bisa cuman Sabtu Minggu aja gitu. Jadi saya tetap kerja juga gitu, namun saya tidak bekerja di Indomaret lagi gitu, karena kalau di Indomaret kan harus shift-shiftan ya, karena nggak bisa kalau misalkan harus masuk pagi terus-terusan karena malamnya mau kuliah, kayak gitu kan nggak adil gitu buat teman-teman karyawan yang lainnya gitu. Maka dari itu saya memutuskan untuk kuliah di UT tetap berjalan, namun saya juga tetap bekerja di Nasmoko. Saya kerja di Nasmoko sebagai office girl atau ya seperti itulah, cuman pesuruh aja gitu di perusahaan itu. Namun setidaknya kan saya juga dapat gaji gitu loh.
daripada nggak menghasilkan sama sekali gitu. Nah, setelah itu saya kuliah di UTM, akhirnya lulus S1. Terus akhirnya setelah saya lulus, saya juga berhenti dari Nasmoko karena saya ingin fokus untuk memperbaiki karir saya untuk kedepannya gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk melamar pekerjaan di berbagai bidang, di berbagai banyak perusahaan. Salah satunya ada di Indomaret gitu. Tapi banyak sekali perusahaan yang menolak saya karena mungkin saking banyaknya pelamar, dan juga saya cuma dari universitas terbuka gitu. Nah, tapi saya dari jurusan manajemen juga. Nah, terus setelah akhirnya 2 bulan setelah saya lulus itu, saya dapat panggilan interview untuk kerja di Indomaret lagi gitu. Namun sudah tidak menjadi karyawan lagi gitu. Saya sudah mendapat posisi waktu itu masuknya di marketing gitu. Namun karena sekali lagi ya, karena saya memiliki cita-cita untuk hidup yang lebih baik lagi, itu cita-cita saya cukup tinggi, maka dari itu saya kayak rasanya masih kayak yang bisa lah saya berusaha lagi gitu, nggak mungkin stuck cuman sampai di sini aja gitu. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah saya S2 di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja ini untuk mengambil jurusan psikolog. Namun saya tetap kerja di Nasmoko tetap beres, kuliah juga beres, sampai pada akhirnya saya lulus S2. Terus setahun kemudian saya dapat promosi jabatan di Indomaret ini. Terus habis itu saya terus akhirnya saya naik jabatan untuk menjadi manajer SDM gitu, yang mengawasi manajemen SDM di perusahaan PT Indofood itu. Nah, dari situ terus akhirnya sekitar 3 tahun kemudian, sekitar lebih atau kurang lebih 3 tahun kemudian itu saya mendapat promosi jabatan lagi gitu, karena kegigihan saya untuk kerja itu baik, kinerja saya juga baik gitu, nggak pernah dapat peringatan gitu. Dan maka dari itu saya mendapat posisi jabatan yang sampai detik ini untuk menjadi direktur di PT Indofood ini sendiri gitu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah sudah hampir kurang lebih 13 tahun saya ini ada di posisi Anda semua ini gitu, yang ada di depan saya ini. Saya juga sama kayak kalian, kerja di Indomaret. Saya juga menjadi karyawan untuk cuman ya sekedar menata-nata barang dan lain sebagainya. Saya ada di posisi kalian semua gitu. Dan saya yakin kalau misalkan kalian semua di depan saya ini pasti juga sama, punya cita-cita yang lebih tinggi. Nggak mungkin kan cuman ditanya cita-citanya apa, cuma pengen jadi karyawan Indomaret gitu. Saya yakin pasti di dalam hati kecil kalian itu ada semangat, ada tujuan yang lebih dari ini gitu. Nah, di sini saya membagikan cerita hidup saya ini sebagaimana untuk motivasi gitu, untuk memotivasi kita semua yang ada di sini, bahwasannya posisi detik ini itu tidak akan jangan sampai gitu loh. Kedepannya itu tetap kita ada di sini aja gitu, nggak boleh stuck di sini gitu loh. Kita harus tetap maju ke depan, meningkat dan meningkat. Nah, kunci yang bisa kalian ambil dari pengalaman hidup saya tadi adalah yang pertama itu karena karena kuncinya itu adalah niat. Yang pertama itu niatnya untuk apa gitu. Kalau saya, karena memang niatnya dulu saya pengen sukses, saya pengen punya uang banyak, saya pengen berguna buat orang lain, berguna buat keluarga saya, pengen memberikan kehidupan yang baik untuk kedua orang tua saya, untuk adik saya juga kayak itu. Makanya saya berniat untuk ya ada di jalan tersebut gitu loh. Bukan karena niatnya cuma pengen banyak duit, sukses, terus bikin mantan menyesal, kan enggak gitu loh. Jadi kalau misalkan memang niat kita itu ada di jalan yang positif, itu insya Allah Tuhan kasih jalan gitu buat kita. Itu yang saya tanamkan dari dulu. Nah, yang kedua itu adalah doa.
doa. Rasanya mau niat seperti apapun, kalau misalkan kita nggak mendekatkan diri sama pencipta yang ngasih segalanya, yang ngasih kehidupan ini, kan juga nggak adil gitu loh. Jadi kita harus juga mendekati oleh yang menciptakan kehidupan ini gitu, meminta sama yang punya kehidupan ini gitu loh. Terus yang ketiga itu adalah usaha. Nah, kalau misalkan kita udah niat, udah berdoa, tapi usahanya cuman kayak yaudahlah besok-besok aja, kayak itu kan juga nggak afdol kan. Pasti yang namanya ada niat, ada doa tuh pasti harus ada usahanya gitu. 13 tahun itu juga bukan waktu yang cepet gitu. Saya juga udah pernah ngerasain gimana rasanya capek. Pagi sore kerja, terus malamnya kuliah, kayak gitu terus menerus sampai akhirnya saya berdiri di sini di depan kalian untuk menjadi apa ya? Menjadi pemberi materi lah gitu, pemotivasi juga bisa disebut seperti itu. Nah, yang keempat, kunci yang terakhir itu adalah dukungan dari orang tua gitu. Ya pokoknya segala niat yang baik itu kan kita juga harus konsultasikan ke orang tua gitu. Kalau misalkan orang tua meridoi, itu pasti Allah juga meridoi gitu. Nah, itu aja ya yang dapat saya sampaikan tentang pengalaman karir saya. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian materi. Materi dari pelatihan ini ada dua. Yang pertama itu adalah peningkatan kualitas. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peningkatan kualitas. Nah, di peningkatan kualitas ini, karena kan kualitas ini kan juga bermacam-macam gitu loh. Nah, kita kategorikan dalam 3 hal. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas produk. Karena kita itu adalah bisnis retail, penjualan produk-produk, jadi yang kita fokuskan di produknya dulu dong pastinya. Nah, untuk peningkatan kualitas produk itu, kita tuh bisa melakukan dengan cara kita mengambil supplier itu yang mengirimkan barang-barangnya itu yang berkualitas gitu, terjamin dan juga aman gitu loh. Dan juga kita juga bisa melakukan dengan cara mengecek kayak barang-barang satu persatu gitu. Kita cek kapan tanggal kadaluarsanya, terus apakah ada kerusakan pada kemasannya gitu. Dan juga kita selalu ngecek kebersihan dari produk-produk yang ada di toko kita. Terus juga ada, kalau misalkan ada kenaikan harga nih, kan biasanya kan produk-produk itu kan naik harganya kan walaupun cuma 200 perak, tapi kan kayak dalam waktu yang nggak lama gitu loh, dalam waktu yang bisa cepat gitu. Nah, kita sebagai pembisnis, kita sebagai karyawan juga harus telaten untuk kalau misalkan ada kenaikan harga itu, kita harus langsung ngerubah harga, tabel harga yang ada di etalase itu biar sama kayak yang di kasir. Soalnya pasti pernah lah ada kejadian kayak yang di tabel etalase itu misalnya harganya 9.000, tapi pas kita bayar itu ternyata 9.200. Itu kan nggak sama gitu loh, nggak konsisten. Itu akan menimbulkan protes dari pelanggan kita. Makanya kita harus yang sigap gitu, kita harus sigap dan cepat gitu. Yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas tata ruang. Nah, kalau misalkan ya, karena kita itu kan punya retail toko, dan yang kita jual itu kan berbagai macam, ada produk kosmetik, kebersihan, ada makanan juga. Nah, kalau misalkan nih kita memberikan fasilitas tata ruang yang baik kayak gitu, yang tidak menyusahkan untuk pelanggan kita untuk kayak milih-milih barang kayak gitu, itu kan akan membuat pelanggan kita itu jadi nyaman gitu. Kalau udah nyaman kan pasti juga loyalitasnya akan balik ke imbas ke kita lagi gitu loh. Jadi sebisa mungkin kayak kita harus memisahkan gitu, yang produk-produk makanan di sini, terus yang produk-produk kosmetik itu ada di dekat kasir kayak gitu. Jadi jangan sampai produk makanan kok sebelahan sama produk kosmetik tuh, jangan sampai gitu. Karena kan juga produk kosmetik itu kan ada juga bahan kimianya juga gitu. Nanti takutnya malah kayak mengganggu atau memberikan aroma yang nggak enak gitu kalau untuk berdekatan dengan produk makanan. Nah, yang ketiga itu adalah meningkatkan kualitas promosi. Nah, karena kita itu juga bisnisnya retail itu, jadi kan untuk menarik pelanggan kan kita juga harus melakukan promosi ya. Kayak misalkan harus ada kayak buy one get one gitu, terus atau mungkin ada diskon untuk minimal pembelian berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu kayak gitu tuh.
itu harus dikembangkan gitu. Nah, ada juga cara untuk meningkatkan promosi itu dengan cara kita ikut serta membantu korban bencana alam gitu loh. Kita datang ke sana, kita buka stand di sana, kita bagi-bagi sembako atau apa yang mereka butuhkan kayak gitu. Nah, dengan cara seperti itu kan otomatis masyarakat itu bakal kayak tahu, oh Indomaret, oh yang bantuin kemarin Indomaret kayak gitu. Jadi citra nama kita baik, terus dengan secara langsung kita juga promosinya juga promosi nama brand kita gitu, Indomaret gitu. Makanya orang-orang pasti akan lebih mengenal toko kita gitu. Terus nah itu materi yang pertama, yang peningkatan kualitas. Ada 3 tadi ya. Terus yang selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini adalah peningkatan kualitas pelayanan. Nah, karena kita tadi itu bisnis retail kan, kita kan harus mengutamakan produk dulu nih. Nah, yang kedua itu pelayanan kita sendiri bagaimana gitu loh. Mau kita jual produk yang bagus, yang berkualitas, kalau misalkan pelayanan kita nggak maksimal juga pasti pelanggan akan kecewa gitu. Maka dari itu ada 3 golongan yang saya tulis di sini untuk pelatihan dalam peningkatan kualitas pelayanan. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan cara berkomunikasi. Nah, karena kan yang namanya pelanggan itu adalah ibaratnya raja gitu. Jadi kita harus memperlakukan seistimewa mungkin gitu. Nah, cara kita berkomunikasi, bersikap dan menyambut pelanggan itu juga harus diperhatikan gitu. Jangan sampai antara pelanggan dan juga pelayan itu ada miskomunikasi gitu. Nah, dengan adanya pelatihan seperti ini, sebenarnya ini tuh bagus gitu untuk melatih karyawan untuk berkomunikasi yang baik gitu dengan para konsumennya gitu. Karena kan banyak kan, kayak misalkan kita di Indomaret itu ada senyum, salam, sapa kayak gitu. Terus ada bagaimana kita mengucapkan kalau misalkan ada pelanggan datang tuh kita menyambutnya dengan bahasa yang seperti apa, itu kan memang harus dijelaskan dari awal gitu. Nggak boleh yang asal-asal antara satu karyawan bilang A, yang satu karyawan bilang B, itu kan nggak sinkron gitu loh. Tuh, makanya harus diajarkan untuk cara untuk meningkatkan cara berkomunikasi gitu. Yang kedua adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, perlu banget mempertimbangkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kita gitu. Dengan cara disurvei gitu, diberikan kuesioner juga bisa kayak gitu. Karena tingkat kepuasan pelanggan itu juga akan menjadi tolak ukur kita itu sebagai karyawan itu udah memberikan pelayanan yang baik atau enggak gitu loh. Karena balik lagi ke masalah yang pertama, karena yang kita sajikan itu adalah produknya, yang kedua adalah pelayanan kita gitu. Kalau misalkan secara produk sudah bagus, brand sudah bagus, tapi pelayanan karyawannya tidak bagus, tidak ramah, itu juga pasti akan membuat kecewa pelanggannya gitu. Pelanggan juga pasti akan mikir-mikir kalau misalkan mau ke sana, karena takut pelayanannya nggak ramah, galak, atau ditanya apa langsung pergi gitu, ditanya nggak mau ngebantuin kayak gitu kan nggak boleh gitu loh. Nah, yang terakhir itu adalah meningkatkan kesopanan karyawan. Nah, kesopanan itu yang ditekankan dari tutur kata, bahasa tubuh, dan juga cara berpakaian. Nah, dari ketiga hal ini tadi, itu pasti sudah ada perjanjian kontrak kerja sebelum karyawan itu benar-benar diterima gitu loh. Kayak misalkan karyawan Indomaret itu baju seragamnya seperti apa, hari Senin seperti apa, hari Selasa seperti apa, kayak gitu kan udah harus ada ya. Terus kayak seperti tadi, tata bahasa, salam, sapa, senyumnya seperti apa, cara untuk menyapa pelanggannya seperti apa, itu harus memang sudah ditentukan dari kontrak kerja sebelum dia masuk kerja gitu. Jadi udah ada perjanjiannya lah gitu. Nah, walaupun ya kalau misalkan pelanggannya tuh bikin kita kesel gitu, kayak misalkan minta barang ini udah dicariin nggak jadi dibeli ya gitu, itu kan bikin kesel banget ya, pasti kesel banget lah kita sebagai pelayan. Tapi kita nggak boleh gitu, kalau nggak boleh marah, nggak boleh kesel, kita harus tetap ramah, kita harus tetap sabar gitu. Karena ya itu tadi, yang namanya pelanggan adalah raja, dan kita sendiri harus membuka peluang untuk membuka kritik dan saran gitu, masukan untuk kita, masukan untuk Indomaret sendiri, masukan untuk kita sebagai pelayannya, dan juga masukan untuk kayak produk-produknya apa yang kurang kayak gitu. Nah,
itu adalah isi dari materi yang saya sampaikan. Nah, kalau misalkan ada yang perlu untuk ditanyakan, bisa kalian tulis dari sekarang, terus nanti sehabis sesi selesai ini akan dikumpulkan ke panitia, atau panitia akan mengambil satu-satu di antara kalian yang ingin bertanya, dan akan kita bahas di sesi selanjutnya setelah istirahat sholat makan. Nah, banyak sekali hal yang bisa kalian ambil dari penjelasan materi saya ini. Kalau misalkan memang masih kurang jelas, nanti kita akan review di sesi berikutnya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, mau mengenai kendala-kendala dalam tahapan karir saya, atau mungkin dari materi yang saya sampaikan masih kurang jelas, atau mungkin dari atau mungkin saya juga menerima kritik dan saran juga dari kalian ini, sebagai mana kalian adalah audiens dalam sini. Pastinya saya juga di sini ada salah kata mungkin. Saya minta maaf sebesar-besarnya, karena yang dapat saya sampaikan memang memang yang ini saja yang sudah saya sampaikan. Kalau dari saya sendiri sudah tepat waktunya untuk mengakhiri sesi ini. Mungkin akan dilanjutkan sama panitianya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya sangat mengapresiasikan kalian tidak ada yang main gadget karena sudah diambil dari tadi. Terus kalian juga kondusif, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang ngobrol sendiri kayak gitu. Saya sangat berterima kasih, dan kita akan bertemu lagi di sesi yang selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk kita, jiwa entrepreneur. Semangat!